Puja Sang Buddha terlebih dahulu. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakaca itam manggalamutamang. Membahas dhamma pada saat yang sesuai. Itulah berkah utama. Yang saya hormati para Rama-Ramani, terutama yang berada di wilayah Tangerang, dan juga yang berbahagia, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, malam hari ini sesuai dengan apa yang tadi telah disampaikan oleh Romo Surya, bahwa malam ini kita akan membahas satu sutta yang sesungguhnya sangat penting untuk bisa dipahami, karena sutta ini sebenarnya memang berkaitan dengan yaitu berumah tangga. Ya, sesungguhnya tidak hanya untuk berumah tangga, tetapi untuk kita semua. Tetapi khotbah ini diberikan oleh Sang Buddha kepada para berumah tangga. Dan seperti yang tadi telah juga disampaikan, bahwa judul sutta ini adalah Appanaka Sutta. Jadi khotbah, kalau tadi Romo mengatakan khotbah tentang hal yang tidak bisa dibantah. Ada juga yang menerjemahkan yaitu Bante Thanisaro, yaitu khotbah tentang pertaruhan yang aman. Tapi keduanya sebenarnya benar juga, karena kalau nanti kita melihat dari isinya, maka sebenarnya juga khotbah ini mengacu pada hal yang tidak terbantahkan lagi, dan juga mengacu pada sebuah pertaruhan yang aman, yang tidak merugikan. Nah, sutta ini sebenarnya disampaikan oleh Sang Buddha ketika beliau berada di daerah Kosala, yang mana ketika beliau berkunjung ke suatu tempat di perkampungan para Brahmana yang bernama Sala. Jadi ada perkampungan atau katakan ya sebuah desa yang disebut sebagai Sala. Nah, di sana banyak sekali para Brahmana. Nah, ketika Sang Buddha berkunjung ke sana, para Brahmana dari kampung Sala ini berpikir bahwa Sang Buddha ini dikenal sebagai seorang pertapa yang luar biasa. Bahkan dikenal sebagai seorang arahanta, seorang Buddha. Dan mereka ya mengetahui kemasyhuran dari Sang Buddha, lantas mereka berkunjung menemui Sang Buddha. Ya tentu ketika mereka berkunjung karena baru pertama kali bertemu dengan Sang Buddha, ya biasa ada beberapa orang yang datang kemudian bernamaskara, ada yang datang hanya beranjali, ada yang datang dengan mengenalkan dirinya, oh saya dari suku ini, dari marga ini. Ada juga yang hanya sekedar datang kemudian langsung duduk, karena banyak yang datang. Nah, kemudian ketika mereka berkunjung pada Sang Buddha demikian, Sang Buddha lantas bertanya, apakah ada seorang guru yang mana Anda sekalian dari para Brahmana dari kampung Sala ini yang memiliki keyakinan atas dasar yang kuat, disebut sebagai akara watisada. Jadi, apakah ada seorang guru yang betul-betul diyakini oleh mereka, yang mereka yakin atas dasar keyakinan yang berdasar, atau keyakinan yang punya alasan?
Ya karena memang pada waktu itu kita ketahui bahwa di zaman Sang Buddha itu banyak sekali para guru spiritual, para brahmana, para pertava yang menjadi guru. Bahkan kalau kita perhatikan di zamannya Palasuta itu ada 6 pertapa yang merupakan guru yang sangat terkenal pada waktu itu. Bahkan kalau kita melihat dari Brahma Jalasuta, di sana ada 62 pandangan yang itu memang dianggap sebagai pandangan yang salah, tetapi itu diajarkan oleh para guru spiritual. Nah, sehingga pada waktu itu banyak guru yang ada di India. Maka pertanyaan Sang Buddha adalah apakah ada seorang guru yang mana para Brahmana ini mendapatkan keyakinan yang berdasar, keyakinan yang beralasan. Tetapi mereka menjawab bahwa tidak ada ditemukan guru yang seperti itu. Mereka belum punya guru yang betul-betul memberikan ajaran yang berdasar, yang beralasan, yang masuk akal sehingga mereka juga meyakini guru ini atas dasar tertentu. Nah, lantas karena hal itulah kemudian Sang Buddha membabarkan apa naga suta atau di sini adalah apa naga dhamma, yang mana Sang Buddha mengatakan bahwa kalau memang belum ada guru yang mana para brahmana ini memiliki keyakinan yang berdasar akarawati sada, maka cobalah untuk mengambil sebuah ajaran yang mana di situ ada sebuah pertaruhan yang aman. Jadi ada pertaruhan yang aman. Jadi disebut apa naka dhamma. Ajaran yang mana di situ yang ada adalah aman. Jadi ada sebuah pertaruhan yang aman. Mau begini atau begitu, pokoknya aman. Nah, itu yang diajarkan, yang akan diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan apa nakadhama ini? Atau ajaran yang di situ ada sebuah pertaruhan yang aman, atau tadi disebut sebagai yang tidak bisa dibantah lagi. Nah, kemudian Sang Buddha memberikan berbagai pandangan para guru spiritual yang ada pada waktu itu. Yang pertama adalah ada para pertapa, para brahmana, mereka adalah para guru agama yang menyatakan bahwa ada sebuah keberadaan dan juga bukan sebuah keberadaan. Yang di sini adalah ada para guru dan juga para brahmana pertapa yang mengatakan bahwa tidak ada yang disebut sebagai pemberian. Tidak ada yang disebut sebagai berbagi. Tidak ada yang disebut sebagai berkurban. Tidak ada yang disebut sebagai buah dari perbuatan. Apakah perbuatan baik ataupun perbuatan yang buruk. Tidak ada yang disebut sebagai alam sekarang, alam sini, dan alam mendatang. Dan juga tidak ada yang disebut sebagai ayah dan ibu. Dan juga tidak ada yang disebut sebagai makhluk-makhluk yang lahir secara spontan. Bahkan mereka percaya bahwa ketika ada seseorang yang menyatakan dengan pengetahuan tertinggi bahwa ada kelahiran mendatang, mereka menyatakan bahwa itu tidak ada. Ya, jadi ada pandangan yang menyatakan sebuah ketidakberadaan. Apa yang disebut sebagai berbagi, memberi, berkorban, buah dari perbuatan, apakah baik atau buruk, itu dikatakan sebagai tidak ada. Tapi juga ada para guru agama yang kemudian menyatakan bahwa oh ini semua ada. Ada yang disebut sebagai memberi, ada yang disebut sebagai berbagi, ada yang disebut sebagai berkurban. Berkurban di sini artinya juga memberi, bukan sesuatu yang sifatnya adalah membunuh. Dan juga ada yang disebut sebagai buah dari perbuatan. Apakah yang baik atau yang buruk? Ada alam sekarang, ada yang mendatang. Ada ayah, ada ibu. Dan ada pula orang-orang yang dengan pengetahuan tingginya, mereka menyatakan, mengklaim bahwa ada kelahiran mendatang. Nah, ada dua pandangan ini.
Yang mana dua pandangan ini tentu bertolak belakang. Mana yang harus dipercayai? Nah, disinilah kemudian Sang Buddha memberikan satu, yaitu apanaga. Jadi, seorang yang bijak, seseorang yang katakan punya akal yang sehat, harus merenung. Berkaitan dengan orang-orang yang pertama, menyatakan bahwa tidak ada yang namanya berbagi, tidak ada yang namanya berdana, tidak ada buah baik dan buruk. Nah, orang yang punya, katakan pikiran, punya akal yang bijak, seharusnya merenung bahwa orang-orang yang memiliki pandangan demikian, sangat mungkin orang demikian akan melakukan berbagai macam kejahatan. Mereka tidak akan melihat bahwa ada bahaya, ada kemunduran, dan ada kotoran di dalam perbuatan-perbuatan yang buruk. Karena toh apa? Toh mereka percaya bahwa tidak ada yang namanya berbagi. Tidak ada yang namanya buah dari perbuatan. Tidak ada kelahiran mendatang. Lantas, untuk apa kemudian melakukan kebajikan? Melakukan perbuatan yang baik? Maka orang-orang seperti ini akan kemungkinan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Tidak melihat bahaya, tidak melihat kemunduran, tidak melihat kotoran yang ada di dalam perbuatan yang buruk. Dan di saat yang sama, mereka tidak bisa melihat bahwa ada manfaat, ada hal yang baik di dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Maka setelah berpikir demikian, orang tersebut kemudian berpikir, kalau memang ternyata apa yang mereka sampaikan ternyata benar, tidak ada yang namanya berbagi, tidak ada yang namanya memberi, berdana, tidak ada yang namanya buah dari perbuatan, dan itu ternyata benar, bahkan tidak ada yang namanya kelahiran mendatang, dan itu benar, memang mereka akan aman setelah kematian. Tetapi di dalam kehidupan sekarang mereka tidak aman. Kenapa? Karena mereka akan dicela. Mereka akan direndahkan atau dicela oleh mereka yang bijaksana. Mereka bahkan akan, kalau kita melihat ada orang-orang yang melakukan kejahatan, mereka juga akan dicela oleh lingkungan sekitar. Mereka akan mendapatkan penderitaan di kehidupan sekarang. Maka orang yang mempunyai pandangan pertama ini sesungguhnya selalu mendapatkan kerugian. Walaupun seandainya tidak ada kelahiran mendatang, orang demikian akan rugi karena mendapatkan penderitaan di kehidupan sekarang. Bahkan seorang arahanta, seorang yang telah mencapai kesucian, atau seorang yang bijaksana melihatnya bahwa orang yang memiliki pandangan pertama ini pertama punya pandangan yang salah. Jadi ini disebut sebagai micadidi, pandangan yang salah. Ketika mengatakan, oh tidak ada buah dari perbuatan, itu pandangan yang salah. Yang kedua, ketika berpikir, tidak ada yang namanya buah dari perbuatan, itu adalah pikiran yang salah. Ketika berbicara bahkan mengajak orang lain, mengatakan bahwa tidak ada hasil dari perbuatan, itu juga merupakan ucapan yang salah. Nah, orang demikian telah melakukan banyak kejahatan. Dan itu menjadi penyebab orang demikian dicela oleh mereka para bijaksanawan. Nah, karena itulah orang demikian sebenarnya sudah kalah dalam pertaruhan. Kalau diperhatikan seperti orang berjudi, dia sudah kalah. Walaupun seandainya tidak ada kelahiran mendatang, dia kalah dalam kelahiran sekarang. Kenapa? Karena menderita, dicela oleh orang yang bijaksana. Tetapi untuk yang kedua,
Orang yang bijaksana juga akan merenungkan, akan menganalisa. Berkaitan dengan orang yang berpandangan bahwa ada yang disebut sebagai berbagi, memberi, berdana, berkorban, ada buah dari kelahiran, ada buah dari perbuatan, apakah buruk atau tidak buruk, ada kelahiran sekarang, kelahiran mendatang, ada kehidupan sekarang, kehidupan mendatang. Nah, orang yang demikian, ketika dianalisa, ketika direnungkan secara akal sehat, seseorang kemudian berpikir bahwa orang yang punya pandangan demikian pastinya akan melihat bahaya, melihat kemunduran, melihat kotoran batin dari hal-hal yang buruk. Nah, orang demikian pastinya akan melihat manfaat dari perbuatan-perbuatan yang baik. Akan melihat manfaat dari perbuatan yang baik yang membawa kepada kelahiran mendatang. Nah, orang yang demikian ketika berpikir, ketika berpandangan bahwa ada hasil dari perbuatan, bahwa ada kehidupan sekarang dan mendatang, orang demikian sudah punya pandangan yang benar. Dan ketika berpikir demikian, itu adalah pikiran yang benar. Dan ketika ada ucapan, berucap kepada yang lain, mengajak yang lain, oh ada perbuatan yang baik, yang buruk, yang membawa kepada hasil yang baik dan buruk. Ada kelahiran sekarang, kelahiran mendatang. Nah, orang demikian sudah memiliki ucapan yang benar. Dia punya pandangan benar, pikiran benar, ucapan yang benar. Dan karena dia selalu melakukan hal-hal yang baik, maka di kehidupan yang sekarang, dia akan dipuji. Dia tidak akan kemudian dicela oleh kaum bijaksanawan. Walaupun seandainya kehidupan mendatang tidak ada, tetap saja dia akan dipuji, tetap saja dia akan bahagia, tidak dicela dalam kehidupan sekarang. Dia menang. Dia aman. Dan kalau ada kehidupan yang mendatang, nah orang demikian akan terlahir di alam yang bahagia. Alam surga, dia menang 2 kali. Maka ini disebut sebagai pertaruhan yang aman. Karena apakah ada kelahiran mendatang atau tidak, orang yang memiliki pandangan yang kedua akan bahagia dalam kehidupan sekarang. Tidak dicela oleh kaum bijaksanawan. Bahkan akan dipuji oleh kaum bijaksanawan. Dan ketika mendatang, ternyata ada kelahiran, maka dia akan dilahirkan di alam kehidupan yang baik. Maka inilah yang disebut sebagai pertaruhan yang aman. Sementara orang yang pertama, yang tidak melihat sebuah kebaikan, yang tidak melihat ada bahaya dari perbuatan yang buruk, akan melakukan berbagai macam perbuatan yang buruk. Yang mana di sini dia menderita, dan setelah kematian, kalau ternyata ada kehidupan mendatang, dia menderita 2 kali. Kalaupun dalam kehidupan mendatang tidak ada, menurut dia, tetap di sini dia akan menderita. Maka orang demikian tidak akan aman. Orang demikian akan rugi. Nah, pandangan pertama ini sebenarnya dalam suta-suta ini disampaikan oleh siapa? Oleh salah satu guru yang ada pada zaman Sang Buddha, yang tidak lain adalah Ajita Kesakambali. Nah, ini adalah kaum materialis. Jadi Ajita Kesakambali ini dikatakan sebagai kaum materialis dan juga disebut sebagai kaum nihilis karena tidak percaya dengan kehidupan mendatang. Nah, dia percaya bahwa setelah kematian 4 unsur ini akan kembali kepada unsurnya masing-masing. Unsur tanah kembali ke tanah, unsur api kembali ke api, unsur angin kembali ke angin, unsur air kembali ke air, dan unsur pikiran oleh Ajita Kesakambali ini dikatakan kembali ke angkasa, akan lenyap di angkasa. Nah, sehingga bagi dia tidak ada kelahiran mendatang. Karena tidak ada kelahiran mendatang, maka untuk apa melakukan kebajikan?
Pokoknya hidup untuk apa? Kesenangan, bersenang-senang. Maka orang demikian tidak akan bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Tidak akan bisa melihat bahwa ada bahaya di dalam keburukan. Tidak akan bisa melihat bahwa ada hal yang baik di dalam kebajikan. Maka akan melakukan berbagai macam kejahatan. Dia menderita karena dia dicela dalam kehidupan sekarang. Kalaupun seandainya tidak ada kehidupan mendatang, dan kalau ada kehidupan mendatang, dia menderita karena dia akan terlahir di alam yang menderita. Maka orang demikian tidak bisa dikatakan sebagai orang yang beruntung. Selalu rugi di dalam pertaruhan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pandangan berkaitan dengan bahwa tidak ada sebab dan kondisi yang membawa seseorang, ya maaf, yang kedua ini adalah berkaitan dengan perbuatan dan bukan perbuatan. Bahwasanya tidak ada yang namanya perbuatan. Mau orang melakukan pembunuhan atau mengajak orang lain membunuh, mau orang akan melakukan pencurian atau mengajak orang lain mencuri, mau orang akan melakukan perzinahan atau mengajak orang lain berzinah, mau orang akan berbohong, mengajak orang lain berbohong, di situ tidak ada perbuatan. Karena di situ tidak ada perbuatan, maka di situ juga tidak ada hasil dari perbuatan. Bahkan dia mengatakan, seandainya ada seseorang yang membawa satu cakra, senjata sakra, yang itu sangat tajam, dan membunuh semua makhluk yang ada di dunia, itu pun juga dikatakan bukan sebagai perbuatan. Padahal seluruh orang di dunia, seluruh makhluk di dunia itu dibunuh oleh orang tersebut. Itu pun juga bukan sebagai perbuatan. Maka itu tidak menghasilkan buah. Bahkan seandainya ada seseorang yang membawa senjata, kemudian membunuh orang-orang yang berada di pinggiran Sungai Gangga. Ya, kalau orang pernah pergi ke Sungai Gangga, bisa membayangkan betapa banyak orang yang ada di Sungai Gangga. Dan kalau ada orang yang datang ke sana membawa senjata, membunuh semua orang yang ada di Sungai Gangga, itu bukan perbuatan. Dan tidak ada hasil perbuatan karena perbuatan tersebut. Bahkan kalau seseorang melakukan berbagai macam yang disebut sebagai kebajikan, memberi, berdana, berbagi, seseorang punya pengendalian diri, punya sila yang baik, orang demikian tidak dikatakan sebagai orang yang melakukan perbuatan. Jadi pandangan seperti ini adalah pandangan yang sebenarnya dimiliki oleh seorang bernama Makali Kusala. Bernama Purana Kasapa. Jadi Purana Kasapa ini punya pandangan demikian. Bahwa tidak ada yang namanya perbuatan. Disebut sebagai akhiryawada. Tetapi juga ada para pertapa Brahmana yang punya pandangan berbeda. Yang menyatakan bahwa ada perbuatan. Ketika orang membunuh, mencuri, berzina, melakukan hal-hal yang buruk, itu sebuah perbuatan. Dan dari perbuatan tersebut membawa kepada buah penderitaan. Ketika seseorang melakukan kebajikan, berbagi, berdana, melakukan pengendalian diri, mempraktikkan sila dengan baik, itu adalah perbuatan yang juga membawa kepada kebahagiaan. Nah, dua pandangan ini berbeda. Nah, orang yang cerdas, yang mampu merenungkan dengan baik, akan melihat bahwa pandangan pertama itu bahaya sekali. Yang mana kalau orang punya pandangan bahwa tidak ada yang namanya perbuatan, apa itu baik atau buruk, bukan perbuatan, orang demikian bisa melakukan berbagai macam kejahatan. Toh tidak ada perbuatan. Nah, karena dia melakukan kejahatan, kalaupun seandainya tidak ada perbuatan,
sehingga tidak ada kelahiran mendatang, orang demikian dicela. Orang demikian akan mendapatkan penderitaan di sini dan sekarang. Dan ketika ada hasil dari perbuatan, dia akan menderita karena kelahiran di alam yang menderita. Orang demikian dikatakan sebagai kalah dalam pertaruhan. Tetap menderita. Menderita 2 kali. Kalau ternyata ada kelahiran mendatang. Tetapi pandangan yang kedua yang mengatakan bahwa ada perbuatan. Dia akan bahagia di sini dan sekarang karena dipuji oleh para bijaksenawan. Kalaupun seandainya tidak ada kelahiran mendatang, dan kalau ada kelahiran mendatang, dia akan bahagia untuk kedua kalinya. Karena dia akan terlahir di alam surga. Maka orang yang punya pandangan yang kedua, yang percaya dengan perbuatan, adalah orang yang selalu menang dalam pertaruhan. Orang yang selalu aman dalam pertaruhan. Nah, ini adalah pandangan yang kedua. Pandangan selanjutnya adalah tentang causality, atau sebab dan bukan sebab. Nah, ini pandangannya sebenarnya dimiliki oleh seorang pertapa pada zaman Sang Buddha yang dikenal sebagai Makkhali Gosala. Nah, Makkhali Gosala ini punya pandangan yang dalam sutta ini memang tidak disebutkan. Tetapi di dalam khotbah-khotbah lainnya itu disebutkan bahwa itu punya Makkhali Gosala. Nah, Makkhali Gosala punya pandangan bahwa tidak ada yang namanya usaha, kekuatan, energi dari manusia. Orang mau bersih, mau kotor, itu bukan karena usaha. Nah, jadi orang itu mau bisa mencapai, katakan, kesucian, atau batinnya menjadi kotor, itu bukan karena usaha. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan untuk pelenyapan kotoran batin, untuk pembersihan kotoran batin, dan bahkan tidak ada usaha, tidak ada kekuatan untuk kotoran batin itu terjadi. Bahkan kalau dalam sutta lain, nah, Makkhali Gosala melanjutkan. Dia mengatakan bahwa orang menjadi suci itu bukan karena usaha. Suatu saat semua orang akan menjadi suci. Diibaratkan seperti bola yang terbuat dari tali. Dan kalau zaman sekarang itu bola terbuat dari takro. Ketika itu dilempar atau ditendang, dia akan dengan sendirinya akan berhenti. Karena kekuatan dari angin, maka dia sendirinya akan berhenti. Nah, demikian pula, setiap orang akan mencapai kesucian setelah mengalami pengembaraan, mengalami sangsara, akan mencapai kesucian sendiri. Sementara tidak ada kekuatan, tidak ada usaha, tidak ada energi bagi setiap orang, apakah dia nanti ingin mencapai kesucian atau tidak ada yang namanya usaha, tidak ada yang namanya kekuatan. Nah, orang yang cerdas, orang yang punya akal, kemudian berpikir, kalau orang tidak percaya dengan kekuatan usaha manusia, orang demikian akan bahaya sekali. Karena dia bisa melakukan kejahatan. Toh kita tidak punya kekuatan. Toh kita tidak punya kemampuan untuk bisa mengubah hidup kita. Bisa melakukan kejahatan karena percaya bahwa kekuatan manusia itu tidak ada. Dan orang demikian, dengan pandangannya demikian, adalah pandangan yang berbahaya sekali. Ketika berpikir demikian, itu pikiran yang berbahaya. Ketika berucap demikian, apalagi mengajak orang lain punya pandangan yang sama dengan ucapannya, itu bahaya sekali. Karena orang akan terseret, terbawa kepada perbuatan-perbuatan yang buruk.
Dan kalau demikian halnya, kalau memang betul tidak ada kelahiran mendatang, oke. Dia tidak menderita dalam kehidupan mendatang. Tetapi tetap saja dia menderita dalam kehidupan sekarang. Akan dicela oleh para bijaksanawan. Dia akan dicela oleh lingkungan sekitar. Dan ketika suatu saat ternyata ada kelahiran mendatang, dia akan dicela 2 kali. Dia akan menderita 2 kali, karena dia menderita tidak hanya dalam kehidupan sekarang, tapi juga dalam kehidupan mendatang. Dia rugi. Itu adalah pertaruhan yang merugikan bagi dia. Nah, oleh sebab itu, orang yang cerdas kemudian merenungkan yang kedua, bahwa orang yang percaya bahwa ada kekuatan manusia, ada kemampuan manusia, ada yang namanya usaha yang bisa dilakukan oleh manusia, orang demikian pastinya akan melihat bahaya dari perbuatan yang buruk. Orang demikian pastinya akan melihat manfaat dari perbuatan yang baik. Dan orang demikian akan berhati-hati dalam perbuatannya, hanya melakukan yang baik-baik saja. Dan kalaupun seandainya tidak ada kelahiran mendatang, orang demikian tetap aman, tetap beruntung, karena akan dipuji dalam kehidupan sekarang. Dan kalau ternyata kehidupan mendatang, ternyata ada kelahiran mendatang, dia akan aman 2 kali. Dan akan bahagia 2 kali. Karena di kehidupan mendatang, dia akan terlahir di alam yang bahagia. Orang demikian dikatakan sebagai orang yang selalu menang di dalam pertaruhan. Selalu aman di dalam pertaruhan. Apa naga? Nah, sehingga dalam hal ini, orang yang cerdas, orang yang baik, walaupun tidak punya guru sekalipun, akan memiliki pandangan dari yang pertama adalah pandangan bahwasanya ada yang disebut sebagai berbagi. Ada yang disebut sebagai buah dari perbuatan. Yang kedua, harus yakin, walaupun tidak ada guru yang mengajarkan, yakin bahwa ada yang namanya perbuatan. Dan perbuatan ini pasti memberikan buah. Yang ketiga, walaupun seandainya tidak punya guru, maka seseorang sebaiknya memiliki pandangan bahwa ada yang disebut sebagai kekuatan, kemampuan manusia. Dengan 3 pandangan pertama ini, orang akan selalu menang di dalam pertaruhan. Kalaupun tidak ada kelahiran mendatang, seseorang akan aman di sini, akan menang di sini, akan berbahagia di sini. Karena orang yang berbuat baik tentunya akan mendapatkan kebahagiaan di saat ini dan sekarang. Itu adalah yang 3 pertama. Kemudian ada juga orang yang punya pandangan. Jadi para guru, para pertapa, para brahmana yang punya pandangan bahwa tidak ada yang namanya kondisi di mana bebas dari bentuk secara total. Jadi nati sabbaso arupa. Jadi ada pandangan bahwa tidak ada yang namanya kondisi yang betul-betul bebas secara total dari materi. Materi adalah kita. Yang kita sentuh, yang kita lihat, apapun yang sifatnya adalah materi. Tapi kemudian ada yang punya pandangan berbeda sebaliknya. Bahwa ada kondisi di mana ada yang betul-betul bebas dari materi, dari jasmani, dari bentuk. Nah, orang yang cerdas juga akan merenung, akan menganalisa. Kalau kita mengambil satu pandangan ini, sedangkan kita tuh belum tahu apakah masing-masing pandangannya itu benar atau ada yang salah atau ada yang benar. Karena tidak tahu, maka jangan kemudian memegang sebuah pandangan bahwa ini saja yang benar, semua yang lain salah. Karena tidak tahu. Tetapi walaupun tidak tahu, harus berpikir cerdas. Bahwasanya
untuk pandangan yang pertama, bahwa tidak ada kondisi yang bebas dari segala bentuk. Nah, kalau memang pandangan itu ada, oke lah. Orang demikian aman. Tetapi harus diingat, bahwa yang namanya berbagai macam konflik, seperti pertengkaran, perkelahian, menggunakan senjata, menderita karena pertengkaran atau senjata, itu disebabkan karena apa? Karena materi, karena bentuk. Orang ada pemukulan karena ada tangan, ada bentuk tangan, ada materi ini. Orang bisa berbicara, itu juga karena materi. Yang dimaksud dengan materi di sini bukan materi uang, tapi materi dalam konteks adalah rupa. Sesuatu yang sifatnya materi, jasmaniah. Nah, tetapi kalau memang ada yang kedua, kondisi di mana bebas dari segala bentuk materi, dan itu benar, berarti ada kemungkinan seseorang akan terbebas dari pertengkaran, perkelahian, bebas dari hal-hal yang sifatnya melukai, yang berkaitan dengan jasmani. Nah, melihat dari dua ini, maka orang yang cerdas akan berpikir lebih baik punya pandangan yang kedua. Bahwa ada kondisi yang memang betul-betul bebas dari materi. Sehingga orang demikian akan apa? Akan memunculkan sebuah nibida, sebuah viraga, sebuah niruda terhadap materi. Ketidaktertarikan tanpa adanya nafsu terhadap materi. Nah, dengan punya yaitu kebijaksanaan demikian, nah orang demikian nantinya akan tidak melakukan hal-hal yang buruk berkaitan dengan jasmani, berkaitan dengan bentuk, berkaitan dengan materi. Nah, artinya yang kedua ini yang aman. Nah, kemudian ada juga pandangan bahwa tidak ada yang namanya kondisi di mana ada seseorang atau ada sesuatu atau ada kondisi yang betul-betul bebas dari kemenjadian. Artinya, nati sabbaso bahwa tidak ada kondisi yang betul-betul bebas dari kemenjadian, dari bahwa atau keberadaan. Tapi ada juga yang punya pandangan sebaliknya. Ada kondisi yang betul-betul bebas dari keberadaan, bebas dari kemenjadian. Ati sabaso bahwa. Nah, orang cerdas berpikir, kalau memang betul-betul tidak ada kondisi yang bebas dari kemenjadian, memang seseorang bisa terlahir di alam arupa, arupa Brahma. Tetapi tidak bebas dari alam tunggal lahir. Nah, tetapi kalau memang betul ada kondisi di mana bebas dari segala kemenjadian, berarti orang akan bisa terbebas dari segala tumimba lahir, segala kemenjadian. Dan orang demikian tentunya tidak akan menderita. Dan orang demikian akan kemudian memiliki yaitu libida, artinya ketidaktertarikan, viraga, yaitu tanpa adanya nafsu, dan juga akan mengembangkan niruda, kepadaman, berkaitan dengan apa? Bahwa, kemenjadian. Dan kalau memang betul ternyata ada kondisi yang bebas dari kemenjadian, orang yang kedua ini akan mendapatkan manfaat karena betul-betul bebas dari penderitaan. Nah, sehingga dalam hal ini Sang Buddha sesungguhnya menganjurkan kepada orang yang cerdas itu untuk mengambil yaitu pandangan yang kedua. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwasanya
yang disebut sebagai Appanaka Dhamma adalah ajaran yang menganjurkan kita untuk berpegang pada sebuah ajaran yang sebenarnya aman. Walaupun seandainya tidak ada kelahiran mendatang, tetapi aman. Karena paling tidak adalah di kelahiran sekarang akan berbahagia. Tidak akan menderita. Karena dipuji oleh para bijaksenawan. Dan yang dua terakhir, walaupun ada kepercayaan tentang kelahiran mendatang, tetapi setidaknya adalah kalau mempercayai, meyakini bahwa ada kondisi di mana betul-betul bebas dari yaitu rupa, bebas dari yaitu materi, maka orang demikian akan bebas dari seperti pertengkaran, perkelahian, dan bebas dari hal-hal yang sifatnya adalah baik. Mungkin ini ada suara yang itu ya, yang dari tempat lain. Bisa di itu dulu. Iya nih, bocor ya Bante. Iya, soalnya di sini keras. Apa ya, bentar. Ibu ganti ini mungkin ya. Nah, ya udah Bante, makasih. Iya. Nah, kemudian yang kelima ini, Sang Buddha menghancurkan untuk memiliki pandangan yang kedua juga. Setidaknya kalau memang ada pandangan bahwasanya seseorang bisa terbebas dari segala kemenjadian, orang demikian kemudian tidak akan melekati apapun yang disebut sebagai kemenjadian. Termasuk tidak akan melekati arupa Brahma. Dan orang demikian akan bebas dari penderitaan. Nah, itu adalah yaitu dalam konteks yaitu yang 5 pandangan yang katakan ada pada zaman Sang Buddha. Nah, Sang Buddha memberikan pandangan-pandangan yang sebenarnya aman untuk diikuti. Walaupun tidak ada guru, tapi ini aman untuk diikuti. Nah, kemudian dalam khotbah yang sama juga Sang Buddha memberikan atau menerangkan bahwa ada 4 jenis manusia. Yang pertama adalah ada bukan jenis manusia, tapi ada 4 jenis, yaitu ya kita bisa mengatakan seorang guru, tapi juga dikatakan sebagai manusia. Yang pertama adalah orang-orang atau manusia-manusia yang punya kebiasaan untuk apa? Menyiksa dirinya. Yang kedua adalah ada orang-orang yang punya kebiasaan untuk menyiksa makhluk lain. Yang ketiga adalah ada orang-orang yang punya kebiasaan untuk menyiksa baik dirinya sendiri maupun orang lain. Dan ada juga orang-orang yang menghindari baik menyiksa diri sendiri maupun menyiksa orang lain. Nah, tentu dalam hal ini mana yang terbaik adalah yang keempat. 3 pertama itu adalah sebuah hal yang tidak baik, yang tidak layak, tidak patut untuk diikuti. Nah, yang pertama, orang-orang yang menyiksa dirinya sendiri. Nah, pada zaman Sang Buddha itu seringkali kita mendengar pada waktu itu ada banyak orang yang suka mempraktikkan penyiksaan diri. Jadi termasuk bodhisattva sendiri, ketika beliau sebagai seorang bodhisattva, ya sebelum mencapai pencerahan, mencapai kebudaan, beliau juga suka menyiksa atau katakan mempraktikkan penyiksaan diri. Yang dikatakan selama 6 tahun, beliau menyiksa dirinya. Nah, orang-orang demikian dikatakan sebagai yang suka menyiksa dirinya. Lantas bagaimana yang dikatakan sebagai orang-orang yang menyiksa makhluk lain? Adalah orang-orang yang suka membunuh, menjadi penjagal. Apakah menjagal ayam, menjagal sapi, menjagal kerbau, menjagal kambing, menjagal babi. Orang-orang yang suka menjagal binatang atau makhluk lain, itu disebut sebagai orang yang suka menyiksa makhluk lain. Tapi ada juga orang-orang yang menyiksa tidak hanya
makhluk lain, tapi juga dirinya sendiri. Tidak hanya diri sendiri, tapi juga makhluk lain. Nah, ini adalah orang-orang yang pada zaman Sang Buddha itu punya kepercayaan untuk suka melakukan upacara kurban. Mereka datang ke sebuah pagoda, ya kemudian mereka juga menyiksa dirinya sendiri, dan setelah itu juga mereka membunuh binatang-binatang yang dijadikan sebagai persembahan. Jadi menyiksa dirinya sendiri dan juga menyiksa makhluk lain. Nah, tapi yang keempat adalah ada orang-orang yang mana dia tidak menyiksa dirinya sendiri dan juga tidak menyiksa makhluk lain. Ya, orang ini tidak lain adalah seperti Sang Tathagata yang mengajarkan sebuah ajaran dhamma yang tidak merugikan diri sendiri dan juga tidak merugikan yang lain. Yang bahkan memberikan manfaat bagi diri sendiri dan juga manfaat bagi makhluk lain. Nah, Sang Buddha mengajarkan ajaran yang adalah tidak melukai diri sendiri dan juga melukai makhluk lain. Yang beliau ajarkan tidak lain adalah praktik sila. Nah, di sini di Apanaka Sutta juga disebutkan Sang Buddha mempraktikkan tentang kemoralan. Nah, kemoralan ini adalah praktek yang membawa kepada kebahagiaan diri sendiri dan juga kebahagiaan kepada lingkungan. Orang yang silanya dijaga, dia berbahagia. Dan dia juga menjaga orang lain. Karena orang yang punya sila tentu tidak akan membunuh, tidak akan mencuri, tidak akan berzinah, tidak akan berbohong, tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan makhluk lain. Maka membahagiakan diri sendiri, membahagiakan makhluk lain. Dan juga adalah praktek indriya sangwara, mengendalikan indera-inderanya, juga memberikan kebahagiaan untuk diri sendiri, dan juga memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Orang yang inderanya terjaga, dia menjadi tenang, dia menjadi damai, dan dia juga tidak akan mengganggu makhluk lain. Maka memberikan kebahagiaan bagi makhluk lain. Dan juga mempraktikkan sati sampajanya, praktek perhatian dan juga kebijaksanaan. Berhati-hati di dalam setiap perbuatan yang dia lakukan. Apakah ucapan, ataukah perbuatan jasmani, ataukah perbuatan pikiran. Senantiasa berhati-hati. Orang demikian akan bahagia untuk dirinya sendiri dan juga bahagia untuk makhluk lain. Artinya, orang demikian tidak akan memberikan atau tidak akan melukai diri sendiri dan juga makhluk lain. Yang kemudian juga, selain itu juga seseorang yang berupaya untuk melenyapkan 5 rintangan batin atau niwarana pahana. Orang demikian tentu juga sama, membahagiakan, mendamaikan diri sendiri, dan juga mendamaikan, membahagiakan makhluk lain. Dan orang demikian juga mengajarkan dhamma, mengajarkan ajaran yang membawa kepada pencapaian jhana, membawa kepada pencapaian abhinya, terutama adalah tevija, 3 pengetahuan tinggi, mengetahui kehidupan-kehidupan yang lampau, dengan kekuatan dewa yang kedua, mengetahui bagaimana makhluk-makhluk lahir mati sesuai dengan karmanya masing-masing, dan pada akhirnya orang demikian juga memahami apa itu duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan untuk melenyapkan duka. Orang demikian atau orang-orang demikian tentunya mengajarkan apa yang baik untuk dirinya sendiri dan juga apa yang baik untuk orang lain, untuk makhluk lain. Dan tentunya orang demikian adalah seorang guru yang patut untuk diyakini. Seorang guru yang kita datang kepadanya atas dasar keyakinan yang memang berdasar akara wati sada. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwasanya Apanaka Sutta ini mengajarkan kita
untuk mengambil sebuah ajaran yang mana pastinya pasti aman, yang mana pastinya dalam sebuah pertaruhan pasti tidak merugikan, yang pasti aman. Dan kita juga diajarkan dalam yaitu apa Nakasuta ini, bahwasanya kita harusnya mempraktikkan dhamma, mempraktikkan ajaran yang tidak melukai diri sendiri dan juga tidak melukai makhluk lain. Kita mempraktikkan ajaran yang bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Dan itulah Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang telah dibahas, disampaikan, bisa membawa kemajuan bagi kita semua di dalam Dhamma, dan semoga kita semua berbahagia. Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.